Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap negara. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut pemerintahan di seluruh dunia agar mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Salah satu negara yang telah berhasil menerapkan transformasi digital adalah Singapura melalui Smart Nation-nya. Tentu hal ini menjadi cambuk bagi negara Indonesia sendiri sebagai negara tetangga Singapura. Namun, harus digarisbawahi bahwa negara Indonesia dan Singapura itu berbeda. Yang pertama, perbedaannya tentu dari luas wilayah dan juga kontur wilayah masing-masing negara. Indonesia memiliki kontur wilayah kepulauan dan pegunungan yang tentunya susah untuk melakukan pemerataan dalam waktu sekejap. Yang kedua, sumber daya manusia yang belum sememadai teman-teman yang ada di negara Singapura. Dan yang ketiga, yaitu infrastruktur digital yang belum semaju Singapura. Melalui kajian ini, kelompok kami akan membahas why, what, and how negara Singapura itu bisa menjadi studi kasus yang kami ambil untuk tugas kelompok ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang why, yaitu mengapa negara Singapura membangun infrastruktur digital di negaranya. Yang pertama, visi negara. Visi negara Smart Nation dicanangkan oleh negara Singapura sejak tahun 2014. Yang kedua, meningkatkan efisiensi layanan publik. Yang ketiga, mendukung ekonomi digital. Yang keempat, menjamin keamanan dan keandalan sistem. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua ada what, atau solusi apa sih yang diterapkan Singapura. Jadi ada beberapa langkah strategis yang diterapkan Singapura, antara lain pertama, National Broadband Network, yaitu jaringan internet super cepat yang menjangkau hampir seluruh rumah tangga dan bisnis. Yang kedua, Smart Nation Sensor Platform atau sistem sensor nasional yang digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas, keamanan, dan lingkungan. Yang ketiga, Singapore Government Touch Tech yang memungkinkan aplikasi pemerintahan saling terhubung dengan standar keamanan tinggi. Yang keempat, ada Data Center and Cloud Strategy untuk mengelola data secara efisien dan aman. Yang kelima, ada Cyber Security Agency of Singapore atau lembaga khusus untuk melindungi infrastruktur digital nasional. Bagian ketiga, how. Bagaimana penerapan transformasi digital di Singapura? Ada 5 poin. Poin pertama, investasi besar dan berkelanjutan dalam infrastruktur digital, seperti internet, data center, dan cloud. Yang kedua, kebijakan nasional yang konsisten, misalnya Digital Government Blueprint. Yang ketiga, kemitraan publik swasta dalam membangun jaringan dan teknologi baru. Yang keempat, regulasi adaptif yang mendukung inovasi tapi tetap menjaga keamanan data. Dan yang terakhir, pembangunan ekosistem sumber daya manusia digital melalui pelatihan dan pendidikan teknologi sejak dini. Baik, adaptasi di Indonesia, transformasi digital Singapura dapat pula dilakukan di Indonesia melalui beberapa aspek. Yang pertama, infrastruktur internet nasional. Dengan melanjutkan proyek Palaparing dan memperluas jaringan fiber optik hingga ke daerah 3T. Yang kedua, platform digital pemerintah terpadu dengan mengembangkan sistem Satu Data Indonesia agar data lintas kementerian terintegrasi. Kemudian yang ketiga adalah data center nasional dengan membangun government cloud agar layanan digital pemerintah lebih efisien dan aman. Kemudian yang keempat, cyber security dan keamanan data dengan memperkuat peran BSSN serta menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Kemudian yang kelima, kolaborasi publik dan swasta dengan menggandeng startup lokal dan operator telekomunikasi dalam pengembangan solusi digital. Kemudian yang keenam, peningkatan literasi digital dengan melatih ASN dan masyarakat agar siap menggunakan infrastruktur digital dengan aman dan produktif. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan jika transformasi digital ini diterapkan di Indonesia. Ini dinilai menggunakan pendekatan fishbone diagram.
Nah, di sini di kepala ikan ini adalah masalah pokok, yaitu transformasi digital Indonesia belum berjalan optimal karena infrastruktur digital belum merata. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja. Nah, faktornya yaitu belum ada indikator kinerja nasional untuk digitalisasi pemerintah. Yang poin kedua yaitu lingkungan. Nah, faktornya yaitu regulasi perlindungan data yang lemah. Kemudian di poin metode ada 2 faktor yaitu koordinasi antar instansi lemah dan prosedur digitalisasi belum merata. Kemudian di poin material di sini ada faktor yaitu dana digitalisasi terbatas dan juga ketergantungan pada vendor asing. Kemudian di poin yang ke-5 ini adalah atau sumber daya manusia. Di sini faktor-faktornya itu kurangnya literasi digital ASN dan masyarakat. Dan ada juga minim pelatihan teknis. Kemudian yang terakhir yaitu di poin teknologi. Faktor-faktornya yaitu infrastruktur jaringan belum merata dan juga akses internet lambat di daerah 3T. Sebagai kesimpulan, transformasi digital Singapura sukses karena 1. Infrastruktur digitalnya kuat dan merata. 2. Pemerintahnya konsisten dan visioner. 3. SDM-nya berdaya saing tinggi. Jika hal ini diterapkan di Indonesia, kuncinya ada pada 1. Pemerataan infrastruktur. 2. Penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan literasi digital masyarakat. Namun tantangannya adalah bagaimana Indonesia membangun kesetaraan digital antara pusat dan daerah, serta mengelola keamanan data nasional secara terpadu.